إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah karena pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilm. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain, dan bisa menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pengajian ini, terlebih dahulu kita ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah tanggal 15 dari bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan haram atau yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan di bulan Rajab ini? Allah mengharamkan kepada bangsa Arab dari zaman Nabi Ibrahim sampai seterusnya. Allah haramkan kepada mereka untuk berperang, merampok, bertengkar, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang buruk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, yang artinya adalah jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi simbagi setahun jadi 12 bulan, ini adalah Allah, bukan pembagian dari manusia. Piran lekan bagi ya si setahun ini pira jelo 360 hari. Nah, Allah Subhanahu wa taala membaginya menjadi 12 bulan. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Pirana pihak ya langit bumi ini si Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang tahu. Jadi pembagian setahun jadi 12 bulan ini wah lekan laik lekan.
Ndek nara itu ya pirana mulai pembagian ini. Karena pembagian ini lekan sejak Allah Subhanahu wa taala miak langit dan bumi. Berarti sudah sejak dahulu. Kemudian Allah menjelaskan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Apa sih 4 bulan ini? 3 bulan berturut-turut. Kemudian 1 di tengah-tengah. Apa sih berturut-turut ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian di tengah-tengah bulan si kepitu yaitu bulan Rajab. Ingat tidak si 4 ini? Si pertama apa? Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah. Kemudian ketiga Muharram. Keempat Rajab. Ya, Allah menjelaskan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala haramkan 4 bulan ini? Tujuannya adalah demi keamanan jamaah haji dan jamaah umrah. Le bulan Dzulqa'dah ini ia pada berangkat aning tanah suci. Yang kedua bulan Dzulhijjah ia pada gawe haji. Bulan Muharram ia pada ulek tipak desa na. Di bulan Rajab, di tengah-tengahnya bulan Rajab diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah agar mereka berangkat dan pulang dalam keadaan aman. Jelas ini? Nah, Allah menjelaskan minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Setelah itu Allah menjelaskan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ndak pada gawe dosa le 4 bulan ini. Kenapa? Karena si 4 bulan ini adalah bulan yang mulia. Ya, dosa ndak tekanggo gawe ia sepanjang tahun. Ndak tekanggo gawe dosa. Ya, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, seterusnya ndak tekanggo gawe dosa. Lagu ini bulan-bulan mulia yang 4 ini ndak pada gawe dosa. Jadi Allah memuliakan bulan ini. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dosa ini selekina belek ya apabila kita mengerjakan di waktu mulia, di tempat mulia, dari manusia yang mulia. Nangka apabila arak dengan nungkulang tenele dalam masjid, kanca dengan sinu nungkulang le luar masjid, kira-kira mbe lebih belek dosana dalam masjid. Karena masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah, tempat mulia. Apakah ia pada dosana dengan sinungkulang tono le Makkah, kanca dengan sinungkulang tenele Batu Belek? Apakah dia sama dosanya? Tidak sama. Simbe si lebih belek dosana di Makkah, karena ini adalah tempat yang mulia. Kemudian arak dengan nungkulang le jelo Jumat, kanca dengan si nungkulang le jelo Sabtu, kira-kira simbe lebih belek dosana, si nungkulang le jelo Jumat atau jelo Sabtu? Jelo Jumat, karena ini adalah waktu yang mulia. Kemudian nangka apabila arak dengan nungkulang, ia rajin nuntut ilmu, bilang jelona nuntut ilmu, lagu nungkulang ya. Dan yang satu nungkulang ya lagu dia nuntut ilmu. Kira-kira yang lebih besar dosanya yang mana? Si rajin nuntut ilmu. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bulan-bulan yang mulia. Allah balakna itu, fala tadhlimu fihinna anfusakum.
Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah bulan Rajab ini Arab bulan apa? Setelah Rajab ini ada bulan Sya'ban. Rajab ini dinamakan dia Syahrullah, bulan Allah. Ta'aranin ya bulan Rajab ini Syahrullah, bulan Allah. Bulan Sya'ban ini dinamakan dia Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Setelah Sya'ban ada bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengurutkannya seperti itu? Bulan Rajab ini Syahrullah, bulannya Allah, dia terganggu gawe dosa. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan para pembaca Al-Quran. Setelah ini ada bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga, satu pun tidak ditutup. Membuka pintu, menutup pintu neraka, satu pun tidak ada yang dibuka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita di bulan Rajab ini kita tidak melakukan dosa-dosa, ya, maka insya Allah di bulan Sya'ban ini ginta semangat, ginta rajin baca Quran. Untuk apa? Menyambut kedatangan bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini pemanasan bagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Ramadan kanca Al-Quran ini dia bau terpisah. Nabi SAW mengatakan as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Puasa dan baca Quran memintakan syafaah bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak. Jadi bulan Sya'ban ini bulan pemanasan, bulan latihan. Pemanasan apa? Pemanasan untuk kedatangan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan full baca Quran. Ya, jadi sendek mana ini oleh bulan Sya'ban ini wah latihan, pemanasan. Kan kita muntegin main bola biasanya apa? Pemanasan itu berjuluk sendek mana main bola itu. Karena apabila tidak ada pemanasan, keseleo itu. Jadi ulah itu pemanasan dulu. Setelah ini baru kita main. Nah, bulan Ramadan ini perlu pemanasan. Piran pemanasan ini le bulan Sya'ban ini adalah bulan pemanasan. Jelas ini insyaallah. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak-banyak beristighfar di bulan Rajab ini. Ida sindik dah bersapaan kanca batur dah, silahkan dah tulak bersapaan malik kanca batur. Atau petuk hubungan dah kanca semeton dah, silahkan disambung. Atau ya petuk hubungan dah kanca tetangga dah, silahkan disambung. Ini bulan Allah mensucikannya. Masa ida ada kotorin ya bulan si bersiangnya si Allah Subhanahu wa taala. Nangka marbota ini apabila wah nyapu, wah yang ngepel, kemudian tama ida kadu sandal dah ini, atau naik dah si kotor, kira-kira ngombe perasaan marbota ini. Ngombe perasaan kira-kira sili ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dah sili ya. Kenapa? Karena bulan ini bulan mulia. Balakna ida gawe dosa. Bulan yang mulia, kemudian kita mengotori bulan mulia ini. Ya. Jadi ini tidak pantas.
Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah banyak-banyak berdoa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena para sahabat lain 6 bulan berdoa adik mau berdait kanca bulan Ramadan. Mungkin itu sampai nangkan dia tuh berdoa ni. Ya, dek nara itu pada berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Ya. Jadi sahabat-sahabat ini khawatir gati dia mau berdait kanca bulan Ramadan. Karena luwek batur-batur ta antina ya datang bulan Ramadan sehingga beli apa makan sahur. Tinggal beberapa menit gina puasa juluan ajalnya no melayang. Ya. Ada orang yang sudah bersiap-siap kedatangan bulan Ramadan, tapi ternyata dia tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, para sahabat lain 6 bulan pada berdoa untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Apabila puasa bulan Ramadan, berdoa ya 6 bulan supaya puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita ndik teman berdoa sampai nangka ini. Wah, kita berdoa. Enggak ada nungkulang masjid ini. Ya. Coba. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bismillah. Dengan sindik neman berdoa sampai nangka, ini tanda bahwa dengan ini dia narak perhatiannya terhadap bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Sehingga luwek batur-batur ini, ia puasa sekedar tidak makan dan tidak minum. Dengan Yahudi, puasa ya puasa, tidak makan dan tidak minum. Dengan Nasara, ngenu ya dah. Kemudian dengan Hindu, dengan Buddha, puasa ya. Ya. Lagu dengan Islam bedanya apa? Dengan Islam amuna puasa seluruh awakna ini puasa ya. Matana milu ya puasa, telingana, elakna, umana, naina, selapukna puasa. Ya. Jagana gati puasana sahabat-sahabat ini. Karena 6 bulan berdoa, mudah-mudahan saya ketemu dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan saya ketemu dengan bulan Ramadan. Sehingga apabila berdaitkan ke bulan Ramadan ini, maka dia benar-benar menjaga puasanya. Ya. Nah, itu ini dia tuah berdoa seolah-olah bahwa itu ini yakin Allah gina nerima amal ibadah tu selama 1 bulan ini. Padahal belum tentu ini. Ya. Ada orang-orang di hari kiamat, amalan-amalan ini dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dilempar ke mukanya. Ini amalan ini. Ini kanggo isi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kam min sha'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash." Betapa banyak orang-orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dahaga. Enggak ana ini mauna. Pahala tidak ada. Dia narak pahala puasana. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ndak kita ini termasuk dengan manusia-manusia si terlibat amalan-amalan ini kemudian dilempar di wajahnya. Dia nak terkanggu amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia bagus. Ndak tersampai kita ini adalah manusia-manusia sindik nak mau pahala puasa, enggak nak mau na ya lelah apa? Tidak makan, lelah tidak minum saja, enggak nak mau na. Nah, oleh karena itu, lekanangka mungkin bulan-bulan sebelumnya ndik deman pada berdoa, maka berdoalah mulai hari ini
berdoa adik kepada mau berdait kanca bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya berdoa itu lekan nangka berdoa dengan hati yang tulus, seandainya ndik terberdait kanca bulan Ramadan, tapi pahala puasa bulan Ramadan ini wah mau ita. Lagu seandainya ndik berdoa lekan nangka sampai bulan Ramadan ternyata ndik terbedaitkan bulan Ramadan, maka kita akan rugi dengan kerugian yang sangat besar. Rugi kita berdoa tidak, bertemu dengan bulan Ramadan tidak. Lagu amunnya berdoa, dia sudah mengantongi pahala, ya, meskipun dia tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah, sambil deleka, sambil tokol, sambil ngopi, sekali dua kali angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jelas ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Daripada rajin-rajin berdoa deh, berdoa supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kan luwe batur-batur tu sekancen terpuasa le bulan Ramadan siwah lewat ini nang kesang di narak duana. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita adalah tentang amalan-amalan yang memberatkan timbangan pada hari kiamat. Amalan yang pertama adalah ikhlas fil qawli wal amal, ikhlas dalam berkata dan beramal. Berkata maksudnya adalah dia berzikir, dia baca Quran, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan ini akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Kemudian al-amal, bekerja. Ini ide ketik ini, ide bekerja ini. Ya, ide lekan balenda salat berjamaah, ide bekerja ini. Maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyampaikan beberapa hadis tentang ikhlas ini. Sekarang kita melanjutkan hadis yang kedua adalah an Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu, dari Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25. Perhatikan hadis ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nabi mengatakan salat seseorang tatawwu'. Apa arti salat tatawwu'? Salat sunnah. Ya, salat sunnah, apakah ini salat duha atau salat yang lain-lainnya, qabliyah, ba'diyah, haitsu la yarahun nas, di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Ya salat li balena misalnya, ya salat sunnah lagu ini. Karena salat yang 5 waktu ini wajib negawe yang lembenu masjid. Ndik da kanggo gawe ya tono le balenda. Ya wajib dengan mama salat berjamaah. Ndik nak kanggo salat le balena. Bahkan arak dengan buta berketuanya le nabinta. Ya Rasulullah, inni rajulun kafiful basar. Saya ini orang buta, syasi'ud dar, rumah saya jauh dari masjid, walaysa li qaidun yulaimuni, saya tidak punya penuntun. Pira wah ino?
Pira wahino? 3. Pertama, ia buta. Kedua, balena ia jauh. Ketelu dia narak penuntun, pendenden pas ini. Pendenden dia narak. Keempat, wa tariqul madinati kathirul hawam. Jalan kota Madinah ini banyak serangga berbisa, kalajengking, ular, teledu dan yang lain-lainnya. Ya. Ular-ular berbisa oleh negara Arab ini lebih dahsyat, lebih kuat bisana daripada ular-ular si Arab Latina ini. Jadi mungkin digigit kakinya dalam jangka 45 menit bisa mati dia. Kemudian ngendeng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada keringanan bagi saya untuk sholat di rumah? Apa jawaban Nabi? Atasma'u bin nida, dengar dah ke hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ini? Dia mengatakan iya. Lalu apa jawaban Nabi? Ajib la ajidu laka rukhsah. Jawab dia panggilan ini. Dari mana dia dipanggil? Dari masjid. Bagaimana menjawab panggilan ini? Ia datang ke masjid. Dipanggil dari masjid, ia datang ke masjid. La ajidu laka rukhsah, tidak ada keringanan bagimu. Kira-kira ide si sehat walafiat ini arak ke alasan ndek dia datang nang masjid salat berjamaah. Alhamdulillah dia narak ide buta. Kemudian alhamdulillah dia narak si jauh balena paling sekitar tini. Kemudian ndek dia merluang penuntun pendenden. Ya, mungkin arak ide si berdua motor atau yang lain-lainnya. Kemudian alhamdulillah jalanan ini dia narak serigala, dia narak ular berbisa, dia narak yang lain-lainnya aman. Berarti itu si sehat walafiat ini lebih apa? Lebih wajib datang ke masjid salat berjamaah. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatu ar-rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas. Salat tatawwu' seorang laki-laki di tempat yang tidak dilihat oleh orang, ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25. Itu lebih besar pahalanya daripada salat di depan orang lebih 25 derajat. Jadi lebih bagus, lebih luwek pahalana. Ya, amun da salat lebalenda atau di mana saja yang tidak dilihat oleh orang lain, lebih luwek mau ada pahala. Berapa bedanya? 25 derajat pahala mau itu. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatawwu'ur rajul fi baitihi yazidu ala tatawwu'ihi 'inda an-nas ka fadli salatir rajul fi jama'atin ala salatihi wahdahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat sunnahnya seorang laki-laki di rumahnya, salat sunnah dari balenda ini lebih banyak pahalanya daripada solat di depan orang banyak. Sama seperti perbedaan solat berjamaah dan solat sendiri. Kapira bedanya solat berjamaah kanjeng solat mesa-mesa 25. Ya, ada yang mengatakan 27. Begitu juga amun solat lebalenta kanca itu salat sunnah di masjid atau di tempat yang lainnya, ini lebih bagus pahalana. Salat lebalenta berapa lebihnya? 20 derajat
atau 27 derajat. Kemudian wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa Zaid bin Thabit, Umar bin Al-Khattab dan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma mengatakan, salatul rajul fi baitihi nur, salat seorang laki-laki di rumahnya itu adalah nur, cahaya. Ya, fanawwiru buyutakum, maka sinarilah rumah kalian. Nangka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, rata-rata Balenta ini ya full musik. Musik apa ini? Musik TV. Ya. Kemudian mungkin rata-rata itu berdua TV le Balenta. Apa pantonta kira-kira le TV no? Apa kira-kira pantonta? Dengan nina sindena berjilbab, si tempo belongna, tempo dadana, atau tempo pukangna, dengan nina-nina dah pantona dengan mama si nempuang auratna, nempuang pukangna dan yang lain-lainnya. Kira-kira ini halal apa haram, coba kah? Haram apa halal? Tertunda ini haram, ini haram. Ini pertama. Kedua, kira-kira amun Balenta full musik, full film sinetron, film yang lain-lainnya, kira-kira si ngumpul tono le Balenta ini malaikat atau setan? Coba dijawab dulu, ada tertawa ya ini. Apa si ngumpul le Balenta? Setan. Ya. Amun karena malaikat ini tidak senang dengan lagu-lagu, karena lagu-lagu ini dosa. Ya. Kemudian malaikat ini ndek nedeman melihat wanita-wanita sindene berjilbab atau tempuang belongna atau nempuang dadana. Jadi ndek mungkin kena tama le bale si mara ino. Pasti si tama le bale si mara ino adalah setan. Jadi setan ino pihaknya Balenta jadi markasnya. Dia jadi markas setan Balenta ini. Jadi markas setan kira-kira Balenta ini? Ya kan dah teduk ini? Sebagian apa selapuk dah ini? Dia terkagum nungkulang masjid ini. Alhamdulillah. Berarti sadar itu nih. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, nangka seandainya le Balenta tadi kita katakan malaikat dia mungkin kena tama le Balenta. Kedua, setan pihaknya Balenta jadi markas. Ketiga, nangka seandainya arak bangke basong tu le Balenta de kumbik ya bang. De kumbik ya bangke basong ini kira-kira de saut ya. Seandainya nangka arak bangke basong le Balenta, kemudian dengan ini toloknya ya bangke basong ini le bawa galang na, ya normal kira-kira manusia ini? Alhamdulillah, ya gila. Kira-kira bangke basong ini, amun tengiduk bangke basong ini, mau kita dosa? Dia ada mau dosa. Sekedar dia mampuan doang. Lagu dia ada mau dosa. Lagu TV no. Mau ide dosa atau tidak? Mau ide dosa.
Nangka bangke basong kanda saut dia padahal dia negin miak ide berdosa sementara sinda tengang dosa itu dia ada saut dia. Ya mampu saut dia yang kak sekedar ide mampuan doang gitu. Lagu nangka ini si ngumpulang dosa le balenda ide berdosa, senina ada berdosa, anak ada milu ya berdosa. Ndek ada sedih ya nangka. Yang ngumbe ke arah ini angkat yang ngumbe ke arah ini dengan ini neka ketuaan ini neka kan baru ketuaan ta ida bapak-bapak seandainya arak dengan lek balena bangke basong kemudian bangke basong ini nena sedih ya toloknya ya le bawa galang na atau temangnya le kulkasnya bangke basong ini yang ngumbe arahnya dengan ini dengan gila ya nengke sinden nyugulang TV lekan balena. Yang ngombe na? Ya gila. Alhamdulillah ida saya kena gila, bukan saya mengatakan di gila. Baik dengan aku ida. Nah. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab mengatakan, "Fanawwiru buyutakum." Sinarilah rumah kalian. Apa yang menyinari rumah ini? Solat sunnah lebalenda, zikir, baca Quran. Ini menyinari balenta ti makna petang. Balenta ini apabila itu rajin solat sunnah tu lebalenta, rajin baca Quran, kemudian rajin berzikir, maka rumah ini akan bersinar. Lagu amun lebalenta 24 jam musik, 24 jam film kanyan. Ini ke bersinar balenta ini. Dan ini ti makna luwe balon amun musik kanyan, film kanyan, maka rumah itu adalah rumah yang gelap. Ya, amun full dosa balenta, malaikat dia namanya tama. Kemudian setan pihaknya balenta menjadi markasnya. Ini kita ini ginta taat beribadah? Tidak mungkin. Pasti malas kita beribadah. Nangka sekedar kita tama balenta, tidak mengucapkan assalamualaikum. Kemudian ketika kita makan, kita tidak mengatakan bismillah. Milu ya mangan, milu ya tinduk setan ini. Apalagi kita ngundangnya undang tu setan itu. Bagaimana mengundang setan? Ketika ida setel musik lebalenda berarti ida ngundang setan itu. Ya, apabila arak dengan nina dalam TV si tempuang dadana, tempuang pukangna dan yang lain-lainnya berarti ida ngundang setan itu. Timak dia dulak ngadu surat undangan datang ya setan itu. Ngumbe ini coba setan undang dah nangka marak si buruk ini apabila arak bangke basong lebalenta ginda kumbe ya ginda saut ya nangka lebih parah ini degin saut ya kira-kira badak itu julu si lebih parah ini degin saut ya atau tidak nangka. Nah, tu nak ya. Nah, ini bapak-bapak. Kenapa kita mengatakan ini? Adik dia sadar, ya, bahwa itu ini ternyata lebih berat cinta kepada dosa daripada ridha Allah. Nangka amun dia sedih Allah demennya, setan dia demen. Lagu amun dia ngoluang ya tu nak lebalenda, Allah dia demen, Allah sili ya, setan demennya. Beda pilihan. Faham itu? Ya. Nangka amun dia sedih ya TV nu lekan balenda, Allah demen, setan sili. Ndek dia sedih lekan balenda, Allah sili, setan demen. Beda pilihan ini. Kayak kan dah teduk. Dengan antak ini kira-kira
Ha. Alhamdulillah. Yang penting sadari dan angka ini bahwa balenda ini malaikat ni datang. Kemudian balenda ini pihak si setan itu jadi apa tu? Jadi markas. Kemudian ternyata le balenda arah apa? Bangkai apa? Bangkai basong, lebih parah daripada bangkai basong. Nah, dia demele nyugulang ya, dia demele sedih ya. Berarti ida lebih demen dari kita. Allah sili dan syaitan itu senang. La haula wala quwata illa billah. Piran bikin sadar kira-kira. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kota Makkah, pintu-pintu masjid ini ditempelkan fatwa. Apa isi fatwa ini? Siapa meninggal dunia, di rumahnya ada parabola, dosa-dosanya akan tetap mengalir kepadanya apabila anak istrinya menonton parabola ini. Itu ini tidak perlu kita parabola. Ya, maksiat-maksiatkannya isinya TV ini. Nah, jadi seandainya mati itu jemaah masih arak TV lek balenta, dosa-dosanya itu tetap mengalir kepada kita yang mati itu. Setiap kali senina terbuka na TV no atau anak terbuka na TV no, tetap itu mau dosa. Kenapa? Karena itu simboli TV no. Ya. Faham itu ini? Alhamdulillah. Jadi tidak mungkin gina bagus ibadah ta amun ngeno keadaan ta. Tidak mungkin gina bagus ibadah ta. Jelas? Alhamdulillah. Kenapa cepat sekali habis ini azan? La ilaha illallah. Baru satu hadis kita sampaikan buat ini. Ini gara-gara TV ni kau. Coba. Ida si berdua TV lebar le, akhirnya pengajian terjadi korban ini. Sekedik mau tengaji gara-gara TV ini. Ya. Jadi sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini arana bulan apa? Syahrullah, bulan haram ini. Ya, ndak degawe dosa, jaga mata, jaga telinga, jaga elak, jaga umma. Ya. Kemudian ide sini bersapaan kanca semetonda, kanca baturda, silahkan daripada saling bersapaan. Ide si arak nyakitin perasaan baturda, perasaan semetonda, silahkan minta maaf. Ini bulan yang mulia. Ya, ide si arak baidah hak dengan, silahkan dikembalikan. Ya, ndak nak sampai datang bulan Ramadan sementara ide dia deman apa? Saling bersapaan kanca baturda. Kemudian dia deman nulakan hak dengan sampai bulan Ramadan. Ini adalah dosa besar. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan azan.